Episode 7. Selasa 22 Desember 2020 adalah hari yang saya tunggu-tunggu. Pada hari itulah saya berkesempatan untuk mencoba salah satu alat transportasi unik yang ada di Indonesia, tepatnya di Kecamatan Napal Putih, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu. Satu-satunya alat transportasi yang menghubungkan antara dua desa di Kecamatan Napal Putih. Alat transportasi tersebut bernama Molek, atau singkatan dari Motor Lori Express. Sebuah lori berbentuk kotak mini dan terbuat dari kayu yang telah dimodernisasi, dilengkapi dengan tenaga diesel sebagai alat penggeraknya. Dihiasi sebuah kaca di bagian depan guna melindungi dari tamparan ranting pohon. Moda transportasi inilah yang menjadi andalan bagi warga yang khususnya tinggal di Desa Air Tenang dan Desa Lebong Tandai. Pasalnya, tidak ada alat transportasi lain yang menghubungkan antara kedua desa tersebut, kecuali si Molek ini. Molek memiliki keunikan tersendiri, di mana posisi tempat duduk masinisnya berada di bagian tengah, dan di ruang kemudi juga terdapat sebuah setiran mobil yang fungsinya digunakan sebagai rem. Dahulunya, Molek hanya sebuah lori biasa yang didorong oleh tenaga manusia, namun sampai pada akhirnya, warga di Desa Lebong Tandai menciptakan lori yang telah dimodernisasi dan diberi nama Motor Lori Express atau Molek. Dalam satu Molek, biasanya terdapat dua awak yang bertugas. Yang satu mengemudi dan yang satu lagi bertugas sebagai kernet. Untuk kernet yang bertugas di Molek ini, mereka kebanyakan masih muda, mengingat tugas seorang kernet di Molek ini tidaklah ringan. Seperti memperbaiki rel yang rusak, menahan Molek agar tidak anjlok, mendorong Molek jika keluar dari lintasan, menyingkirkan bebatuan dan ranting pohon yang ada di rel, sampai mengangkat barang-barang milik penumpang. Jadi perharinya, Molek hanya ada satu jadwal keberangkatan saja, yaitu pagi hari sekitar pukul 8 pagi dari Desa Air Tenang ke arah Lebong Tandai, dan siang hari dari arah Lebong Tandai menuju ke Desa Air Tenang. Adapun panjang lintasan Molek ini kurang lebih 35 km dengan estimasi waktu kurang lebih 3-4 jam perjalanan. Dan untuk tarifnya sendiri sekali jalan yaitu Rp50.000 saja. Dan berarti jika kalian naik ini pulang pergi dikenakan biaya Rp100.000. Selain itu kalian juga bisa menyewa dengan tarif kurang lebih Rp500.000 sekali jalan. Berarti kalau PP sekitar 1 juta lah ya. Dikarenakan ada jalur Molek yang terputus, jadi kita nanti tidak bisa full naik satu Molek sampai dengan Lebong Tandai, melainkan harus transit lagi di sebuah tempat untuk bisa menuju Lebong Tandai lagi. Dan itu nambah biaya lagi kurang lebih Rp20.000. Jadi total Rp70.000. Jalur atau lintasan Molek ini dahulunya dibangun pada masa kolonial Belanda pada tahun 1900-an. Jalur ini dimanfaatkan untuk mengangkut hasil emas yang didapat dari Desa Lebong Tandai dan dibawa menuju ke Desa Air Tenang lalu dipasarkan ke berbagai daerah. Dahulu pada masa kolonial Belanda, alat yang digunakan bukanlah Molek, melainkan menggunakan lokomotif ini beserta gerbongnya yang terlihat mewah. Namun, sekitar tahun 947-an, Belanda meninggalkan tambang di Lebong Tandai ini dan hanya menyisakan jalurnya saja. Lalu, rel tersebut dikelola kembali oleh masyarakat sekitar dan dijadikan akses menuju Desa Lebong Tandai dan Desa Air Tenang di Kecamatan Napal Putih.
dan masih beroperasi hingga saat ini, walaupun beberapa jalur sudah ada yang hilang-hilangan. Nah, jadi teman-teman, ini barang-barang ini akan dikirim ke Desa Lebong Tandai. Jadi emang setiap hari bawa barang segini. Kata si abangnya tadi ini lebih dikit ya. Biasanya lebih banyak katanya. Sampai 2 gerbong. Ini ada gas di sini. Aduh, ada gas. Wah gila. Jadi kuat juga molek itu ya, tenaganya. Mas. Au. Desa Lebong Tandai dikenal sebagai daerah penghasil emas terbesar di Indonesia. Karena saking banyaknya potensi emas di daerah ini juga sempat menjadi rebutan antara kolonial Belanda dengan kolonial Inggris. Walaupun pada akhirnya Belanda berhasil menguasai daerah tersebut setelah adanya perjanjian antara Raja Inggris dengan Raja Belanda. Perjanjian tersebut mengatur pertukaran kekuasaan Inggris di Bengkulu dengan kekuasaan Belanda di Malaka dan Singapura. Jika kalian perhatikan emas yang berada di puncak Monumen Nasional yang berada di ibu kota Jakarta, dari Desa Lebong Tandai inilah emas-emas tersebut berasal. Emas di Tugu Monas tersebut merupakan sumbangan dari pengusaha asal Aceh, yaitu Teuku Markam. Nggak tahu. Nah ini dia, ini jadi bukan setir ya, ini rem. Dia remnya pakai setiran dia. Saya kira setiran ini. Oh bawa nasi ya bang, bungkus nasi. Jadi di sana tuh katanya susah tukang nasi. Jadi sebenarnya kita bungkus nasi juga harusnya mas. Oh pakai gitu. Mana diikutin mas? Enak hujan gini ya. Ada yang mandi. Barang bawaannya banyak pakai ini, ditambahin lagi kayak bawa kayu gitu kan, panjang tuh kayu, biasanya pakai ini. Itulah pernah kami teguran gitu. Tapi nggak ada korban kan? Nggak ada. Kaget dong paling. Kaget dong. Hancur lah boleh kan? Enggak. Pelan ya deh bos. Prinsip lah. Ada klaksonnya nggak sih pak ini? Ada ya? Nggak ada. Kalah klakson sama mesinnya. Kalah mesin tuh. Mesinnya kenceng banget. Malam itu, sebelum di keesokan harinya kami berangkat menggunakan molek, saya, Mas Rizky, dan Pak Abidin selaku driver molek di Desa Air Tenang, Kecamatan Ampal Putih ini berbincang-bincang di pelataran rumah milik Pak Abidin. Banyak sekali informasi yang saya dapat mengenai si molek ini, dan banyak sekali cerita yang kami dengar tentang keluh kesah Pak Abidin sebagai driver molek. Mobil. Saya lihat di YouTube tuh ada yang jalan apa? Relnya tuh nurun gini. Ada. Nah itu kita turun apa naik itu? Turun pasti. Turun. Naik. Itu jembatan itu turun. Kalau nggak ada kalau bukan jembatan nggak turun. Ngapain kita turun? Jembatan itu takut jatuh ke sungai, kita jatuh. Dikarenakan di sekitar sini tidak ada penginapan semacam hotel, hostel maupun homestay, jadi malam itu saya dan Mas Rizky menginap di mes milik Pak Abidin selama 2 malam. Terus lagi di Sungai Landai itu dekat kuburan tuh, itu udah rumah orang juga. Udah mulai ramai pemukiman kan? Ya, udah kuburan ke Sungai Landai itu baru masuk lubang-lubang tuh. Terowongan tuh masuk terowongan itu baru sampai Tandai. Terowongan tuh 3 terowongan itu. Nah, cuman jalan di
dari Sungai Landai itu ke Lebon Tandai itu jalannya nggak di rel lagi kita. Itu ada rapat beton. ADD itu udah dirapat beton di pinggir rel tuh. Oh, tapi tetap pinggir rel jalan. Tetap pinggir rel. Aman kita tuh. Nah, kalau mau pulang cepet nanti minta antar sama kawan dari Lebon Tandai itu pakai motor ke Sungai Landai, Gunung Tinggi. Nah, kalau Gunung Tinggi nggak bisa karena rabat beton tuh nggak ada. Rabat beton tuh sampai kuburan. Naik ojek apa di sana tuh? Naik ojek lah. Oh, ojek ya istilahnya. Berapa biasa ojek itu, Pak? Ya Kan lebih mahal. jam? Masuk kan dia balik ke kosongan ya. Enggak lah, deket itu. Oh. Tapi kan dia pulangnya tetap kosongan ya. Memang kosong, dia kan kebanyakan orang tuh kan pergi mancing. Oh. Ah. Oh, maksudnya ngikut dia mau mancing gitu. Ngikut aja. Aku mau pulang ke Gunung Tinggi ya. Ikut. Menurut saya, warga di sekitar sini sangat ramah sekali dan welcome terhadap para wisatawan yang ingin mencoba naik sensasi molek atau yang ingin berkunjung ke Lebong Tandai. Hampir jam 3 malam kami nunggu. Di situ Gunung Iya, Tinggi. di Gunung Tinggi. Akhirnya datang. Enggak juga pulang kami itu. Nginep ya kayaknya. Nah, pulang Tunggu pagi. jam 3 malam dari situ kami pulang. Pulang lagi kami. Rugi ini udah rugi solar itu. Iya. Ada tuh besok pagi aku naik lagi kan bawa penumpang, ketemu dia turun siang dia. Dan bagi kalian khususnya yang ingin ke desa ini untuk mencoba merasakan naik si molek, sangat disarankan untuk menggunakan jasa travel dari Bengkulu Kota. Karena travel tersebutlah satu-satunya angkutan yang sampai ke desa ini dari Bengkulu Kota. Dan tarifnya pun cukup terjangkau, hanya Rp80.000 saja dengan jarak tempuh kurang lebih 100 km dengan waktu perjalanan selama 4 jam. Dan yang perlu diingat lagi untuk jadwal travel dari arah Bengkulu Kota menuju Bengkulu Utara, tepatnya di Kecamatan Napal Putih ini, hanya ada siang hari saja, yaitu antara jam 1 atau jam 2 siang. Sedangkan dari arah sebaliknya atau dari arah Kecamatan Napal Putih, Bengkulu Utara, menuju ke Bengkulu Kota hanya ada pagi hari saja, yaitu jam 7 pagi. Oleh sebab itulah, bagi kalian yang ingin berkunjung ke Desa Lebong Tandai, kalian harus menginap 2-3 malam di daerah ini. Lebih banyak menginapnya juga bagus, karena makin banyak wisata yang bisa kalian kunjungi di daerah ini. Kepalanya otomatis bisa muter. Enggak. Ya roda itu kan ikut rel. Belok rel tuh ikut juga roda tuh. Oh, berarti kalau roda di tengah gitu beloknya gampang ya? Iya, dia belok sendiri. Oh, Yang ikut rel itu. remnya gimana tuh, Pak? Rel tuh setir tuh. Oh, diginin. Iya. Itu warung-warung kan. Itu tuh kalau ongkosnya itu nggak tentu, nggak per kilo, bukan per kilo tuh. Nah, suka rela lah. Berapa? Kayak itu tahun menawar kan. Berapa kira barangnya? Ongkosnya. Kalau kita ngomong sekian, Negosiasi. negosiasi ya. Bisa nego gitu. Ya. Nggak diperkira per kilonya sekian nggak. Hutan, Iya. nggak ada desa nggak kita lewat tuh. Yang ada desa cuman ini sama ini doang kan? Apa? Lebong Tandai, iya. Sisa hutan doang. Hutan semua, hutan, kebun. Kita lewat pasti dia kerja, baru kita lihat. Kadang-kadang kita lewat nggak ada yang kerja. Kalau beruang masih ada sini. Kalau beruang belum pernah. Tapi udah ketemu hewan apa nih? Dulu banyak. Harimau ada sekali kayak waktu itu. Harimau. Iya. Malam tapi ya bisa dia. Enggak, cuman dia pas lewat. Oh, nyebrang gitu. Ya, nyebrang Kebetulan. kebetulan mungkin kan. Harimau. Kan kalau di kendaraan juga nggak mau nyamperin ya, cuek gitu. Enggak, cuek aja lari dia. Kayak di safari. Enggak. Cuma safari. Udah kenyang berarti. Kalau harimau kan ibaratnya kalau kita nggak ngusik dia, ya dia. Itu harimau tuh waktu PT Alno belum buka itu dulu. Sekarang mah udah Sekarang kan PT Alno udah buka, udah bersih, bisa sawit gitu. rame tapi yang sini. Hah? Rame ya. Gimana? Ini yang lewat. Ya kayak gini lah, desa. Desa ya, rasa dapet banget sih desa. Rasa KKN ya. Kakek lagi. Tapi di tempat KKN saya ini lebih ya, Masuk ke sini baru ini lah, ke Bengkulu aja saya baru pertama kali, kalau dia udah sering. Polsek kota udah 2 kali. ke Bengkulu. Ya, ke kotanya doang tapi bukan ke Benteng. Kalau ke apa desa ininya kabupaten ini malah
baru kali ini. Terus dapat info kan dari udah dikasih sluk bloknya sama ini Mas siapa sih? Delit. Ya udahlah jalanin aja kan sempet ditelepon juga. Nah, ketemu Pak Edi, kata Pak Edi. Jam 11 malam udah teleponan. Kata Pak Edi. Ya udah jalannya. Kalau di lift tuh ke Tanda itu jarang dia naik ini. Dia pakai motor, dia udah hafal jalannya. Motor trail, Wah, motor biasa. motor beat ini biasanya di lift tuh. Cuma waktu nggak hujan. Kalau hujan nggak bisa nanjak, Hujan nggak bisa pulang dia. Blok. nunggu keringnya itu. Ya. Berarti misal ada jalan bagus gitu dibangun, ini nggak itu lagi ya Pak? Ngolek ini. Nggak tahu juga ya. Nah, tadi kata Pak Edi itu nggak bisa, kata Bang Edi itu nggak bisa. Kalau jalan buat mobil dibangun, otomatis relnya kegusur kata. Ya mungkin, jelas lah. Tapi kalau di Lebong Tanda itu ada SD, Lihat kan. SMP. SMP dulu ada dulu, cuman sekarang tuh nggak ada lagi. Jadi dia orang kalau mau SMP pindah ke sini. Ya sini kebanyakan. Yang Ya, ngolek. SD-nya jadi Tanda itu kelas 6 aja orang 3. Nah teman-teman, ini udah jam berapa Mas? 8.36 pagi. Dan ini motor lorinya kayaknya dikit lagi mau berangkat. Udah dilangsir. Itu lagi naikin barang di belakang. Oh ya, sekarang hari apa Mas? Hari Selasa. Selasa ya, Selasa 22 Desember ya 2020. Ini udah banyak barangnya sih. Di sini ada kardus, aqua, ada telur ada di sini. Terus di belakang ada gas tuh banyak banget. Nah ini buat bahan bakar kayak ngisi di sini. Wow, oh, belum disambung. Ada bear grip. Ya, jalur 1 depan berangkat KLB Lori Express tujuan akhir Lebong Tandai. Sinyal hijau aman, persiapan berangkat. Ini mau berangkat, kita naik.
Susah juga teman-teman. Ada roti dalam lori ada apa? Yang saleh ada yang berapa? Saatnya berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita selamat sampai tujuan.
mobil buah.